Oke, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, yang sebelumnya kita sudah bahas 5 key features of psychotic disorder. Kita juga sudah membahas apa tadi? Schizotypal personality disorder. Kita sudah bahas delusional disorder. Nah, terus brief psychotic disorder sudah ya? Sudah. Sekarang jadwalnya schizophreniform disorder. Oke, saya minta maaf jika ada suara-suara lain selain suara saya. Bukan berarti pendengar di sini halusinasi tidak, tapi memang tempat recordnya sedang bergabung dengan kegiatan yang lain, gitu ya. Oke, jadi untuk kondisi schizophreniform, nah sebentar. Ini yang berbeda dengan pedoman diagnostik yang sebelumnya, karena diagnosis ini tidak ada di PPDGJ-3. Ini ada di DSM-5. Ya, sebentar, saya adjusted dulu seperti biasanya. Nah, oke, biar kalian nyaman, saya juga enak bacanya. Oke, jadi kalau schizophreniform ini, oke kita masuk ke materi schizophreniform disorder. Bismillah. Jadi sama, kalau seandainya ada yang tidak dipahami, silahkan kalian nanti tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah akan saya berikan feedback secepatnya. Oke, disclaimer-nya tetap sama, jadi media ini hanya untuk pembelajaran mahasiswa kedokteran, profesi dokter, mau ngomong koas, tapi istilahnya sekarang profesi dokter, pendalaman materi dokter umum, GP, dan profesi terkait. Ya, jadi tidak untuk pemeriksaan klinis, tidak untuk menggantikan proses terapi, dan tidak untuk arahan diagnosis lanjutnya. Mohon bisa membaca kembali buku teks atau jurnal yang terkait. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang brief psychotic disorder. Semoga masih ingat ada 3 diagnostik kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk terpenuhi. Jadi di kriteria A, di situ disebutkan setidaknya 1 dari beberapa kriteria tersebut muncul. Oke, jadi ada delusi, ada waham, ada disorganized behavior atau speech, disorganized thinking atau speech, dan berikutnya disorganized behavior. Kemudian kriteria B, durasi waktu kejadian atau keluhan 1 hari, and then less than 1 month, kurang dari 1 bulan. Dengan harapan bisa kembali sembuh sempurna atau full remisi, mencapai level premorbid. Yang ketiga, tidak merupakan bagian dari gangguan mental yang lain, seperti depresi, gangguan bipolar, kemudian gangguan psikotik organik, ataupun penggunaan zat. Oke, kita sepakat itu dulu ya. Untuk yang video ini, kita membahas schizophreniform disorder, pembelajaran yang sekarang. Loh dok, kenapa kok di PPDGJ 3 nggak ada? Ya emang nggak ada, ini adanya di DSM-5. Nah, untuk materi ini sebenarnya kalau di kode diagnosis itu ada F20.81. Kok berbeda ya dok ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya? Iya, jadi kalau untuk kriteria diagnostik yang memang harus terpenuhi, di sini ada kriteria A, B, C, D. Untuk kriteria A, jadi di sini 2 atau lebih dari beberapa gejala berikut ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing itu memiliki porsi gejala sendiri-sendiri. Maksudnya gini, ada gejalanya, tapi masing-masing tentu memiliki nilai atau porsi gejala tersebut selama periode 1 bulan atau kurang jika memang sudah bisa diterapi. Oh, berarti sama kayak yang psychotic disorder gitu ya? Ya, hampir sama. Makanya dia masuk dalam rumpun skizofrenia spektrum, spektrum skizofrenia itu ya. Ini kan sudah kita pelajari tuh yang 1, 2, 3, 4, 5 di materi sebelumnya yang 5 key features of psychotic disorder. Gejalanya sama. Ya,
Yang kriteria B, an episode of the disorder lasts at least 1 month, but less than 6 months. Jadi, episode dari kondisi skizofreniform ini akan dia berakhir, selesai episodenya, sama kayak kita nonton film, kan ada episode 1, episode 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sama, kalau gangguan psikotik yang ini pun ada episodenya. Episodenya akan berhenti at least 1 month. Setidaknya 1 bulan, but less than 6 months, kurang dari 6 bulan. Nah, kalau kita mundur lagi, kalau delusional disorder di DSM-5 kan disebutin, setidaknya 1 bulan atau lebih. Kalau brief psychotic disorder, dibilang, yang 1 hari, tapi kurang dari less than 1 month. Kalau schizophreniform, at least 1 month, but less than 6 months. Oke? Oke. When the diagnosis must be made without waiting for recovery, it should be qualified as professional. Jadi, ini bedanya dengan yang brief psychotic disorder. Yang kriteria C, itu hampir sama kayak kriteria C-nya gangguan psikotik akut tadi. Jadi nggak boleh merupakan bagian dari gangguan skizoafektif, depresi, atau bipolar dengan gejala psikotik. Nggak boleh. Nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh. Ya, jadi yang harus terpenuhi itu harus kriteria psikotiknya, yang ada 5 itu, yang di kriteria A. Untuk yang kriteria D, nggak boleh merupakan bagian dari gejala akibat penyalahgunaan zat, atau efek samping obat, ataupun kondisi medis lain. Dah ya, jadi ada A, B, C, D. Apakah ini perlu dihafalkan? Tidak, cukup diketahui saja. Nggak usah dihafalin, Dr. Ul juga nggak hafal. Nah, ada specifier-nya. Kalau tadi brief psychotic disorder, kalau sebelumnya brief psychotic disorder, specifier-nya itu with marked stressor, without marked stressor. Itu ya, dengan stresor, tanpa stresor. Kalau di schizophreniform, specifier-nya itu with good prognostic feature sama without good prognostic feature, prognosis. Jadi kedepannya gimana ya? Tuh kan biasanya sering ditanyakan pasien dan keluarga. Kedepannya gimana ya dok ya? Bisa sembuh nggak ya dok ya? Nah ini bisa dijawab karena sudah mulai ada arahan, ada specifier-nya. Jadi dengan good prognosis, kalau prognosisnya itu bagus apabila pasiennya itu onset gejala psikotiknya itu dalam periode 4 minggu, segera diketahui dari perubahannya. Yang berubah apanya? Behave, perilakunya. Yang kedua, fungsi. Jadi udah perilakunya aneh, fungsinya aneh, tapi nggak segera diketahui atau menunda pengobatan, tentu berpengaruh pada prognosis. Berikutnya adalah confusion or perplexity. Jadi tampak kebingungan, ada peningkatan motorik, gitu. Kan kriteria psikotik yang keempat tadi jelas, grossly disorganized abnormal motor behavior. Berikutnya, good premorbid social and occupational functioning. Jadi ada fungsi-fungsi. Fungsi sosial premorbidnya balik cepat, ya udah berarti prognosisnya bagus. Okupasionalnya balik cepat, berarti fungsi kerjanya balik bagus. Itu. And absence of blunted or flat affect. Jadi nggak ada tuh, kita nggak temuin afek yang tumpul ataupun datar. Jadi afeknya hidup. Masih ingat afek? Balik lagi ke status mental ya. Jadi kalau afek itu yang tampak secara objektif, kalau mood itu yang dirasakan internal dalam diri seseorang. Oh my God. Ya berikutnya without good prognostic features. Jadi specifier ini digunakan kalau memang 2 atau lebih yang saya sebutkan di good prognostic itu tidak muncul. Spesifier berikutnya katatonia. Jadi kalau membahas katatonia itu selalu berhubungan dengan psikomotor, psikosikis, motor jiwa. Berarti motornya jiwa bukan. Jadi pergerakan anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan seseorang. Untuk materi katatonia nanti akan dibahas terpisah biar enggak mual muntah pusing. Oke. Yang namanya skizofreniform itu perkembangannya, development-nya itu hampir sama dengan skizofrenia. Yang membedakan adalah kriteria waktunya. Hampir sepertiga dari populasi yang mengalami kondisi skizofreniform itu akan mengalami recovery. Jadi dia akan mengalami perbaikan.
dalam periode 6 bulan. Sehingga diagnosis final dari pasien tersebut adalah schizophreniform disorder, nggak sampai menjadi skizofrenia. Sayangnya itu sepertiga ya dari populasi, sedangkan 2/3 yang lain apabila tidak segera tertangani, tidak segera mendapatkan perbaikan, itu akan berkembang menjadi skizofrenia atau gangguan skizoafektif. Diagnosis banding yang lain apa? Sama kayak yang sebelumnya, yaitu kalau diagnosis bandingnya skizofreniform ya udah sih bisa other psychotic disorder, cari dulu gangguan medis umum yang menyertai atau mungkin gangguan maksudnya brief psychotic disorder. Nah, nih kalian sukanya ini kan kasus kan, ya udah saya paparkan kasus ya meskipun diagnosisnya sudah jelas gitu karena kita sedang membahas schizophreniform disorder. Male 23 years old without history of allergy, referred by department surgery. Loh ngapain dok? Dokter bedah kok konsul ke psikiatri? Loh iya, banyak kasusnya. Oke, kita fokus ke kasus gambar yang di tengah ya, gambar yang di tengah. Jadi di sini didapatkan keterangan police investigation reveal about the real perpetrators and motive. Patients already hearing his dead friend's voices and cried for 1 month after his attempted murder. Patient felt cursed and think that he no longer alive, so stabs himself at chill with kitchen knife. Nah, jadi Pak Dokter Bedah itu konsul ke psikiatri karena ada percobaan bunuh diri menggunakan pisau yang diarahkan ke perut dari pasien tersebut. Namun, pasien ini masih bisa diselamatkan oleh Bapak polisi sehingga bisa dilakukan stabilisasi dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan operasi dan lain sebagainya, pasiennya stabil, kita evaluasi kondisinya. Ternyata didapatkan keterangan 2 weeks before. This patient stabbed his friend at their mess after got hard argue about mess project. Try to get rid of the evidence. Jadi si male 23 years old ini menusuk temannya, jlup gitu. Niatnya untuk menyakiti, memberikan ancaman, namun ternyata temannya itu meninggal. Dan karena ketakutan, pasien ini akhirnya membuang semua barang bukti, dibersihkan semua barang bukti, sidik jari dan lain-lain dilapi satu-satu, sampai akhirnya dia yakin nggak ada. Baru setelah itu dalam kondisi sadar, dia datang, dia mencari bantuan Pak Polisi ke kantor polisi, talk to police officer that his friend get robbed by recidivists which roaming at their area. Jadi ngomong, "Pak polisi, kayaknya teman saya mati." Loh, kok tahu kalau mati? Iya, soalnya dibangunin nggak gerak-gerak. Kayaknya ini gara-gara kerampokan. Akhirnya Pak polisi datang, "Wiu, wiu, wiu, wiu." Datang dicek, oh iya sudah meninggal, sudah wafat di tempat. Olah TKP dan sebagainya, investigasi, akhirnya ketahuan kalau si pasien ini sebagai pelaku. Itu ya. Karena datangnya dalam kondisi luka, luka berdarah-darah, sudah selesai operasi, nah setelah dilakukan stabilisasi, diperiksa nih psikiatrinya, balik lagi pemeriksaan psikiatri. Di situ patient don't want to live because his friend talk about dying. Jadi masih meyakini ada suara temannya yang sudah meninggal tadi, yang dia tusuk itu tadi, ngomong, "Ayo kamu mati, kamu tanggung jawab, kamu yang nyuruh aku mati, kamu nusuk aku padahal aku nggak salah, kamu juga harus mati." Kata-kata mati, 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 suara temannya berulang-ulang terdengar di telinga. Berikutnya, patient think that he feels like zombie because too much voices around his head and being controlled from the other side. Nah ini biasanya yang sering muncul ya dalam beberapa soal olimpiade, soal-soal ya, soal-soal yang sejenis, soal-soal yang setipe, akan selalu dimunculkan nih vignette seperti ini. Jadi pasien seperti dikontrol, pasien mendengarkan suara-suara, sama itu yang dirasakan oleh pasien-pasien kita. Jadi di sini pasien merasa, Aku sudah nggak hidup dok, aku ini mati, aku ini zombie, aku ini mayat hidup." Karena banyak suara-suara di dalam kepala, saling berbicara, nggak tahu suaranya siapa. Terdengar di telinga nggak? Enggak, tapi di dalam kepala. Kalau yang di telinga itu suara temanku yang sudah mati. Nah, dapat ya. Jadi di sini kita dapat banyak hal dari status mentalnya, ya jelas pasiennya tampak cemas, pasiennya tampak takut,
kemudian ada gangguan persepsi berupa halusinasi auditorik, kemudian diisi pikirnya juga ada waham kendali, kemudian diisi pikir yang lain ada thought of echo, banyak sekali. Sehingga kita lihat lagi kronologis waktunya. Oh, ternyata sebelum akhirnya Pak Polisi mengetahui bahwa pasien ini sebagai pelaku, kejadian pembunuhannya itu 2 minggu sebelumnya. Karena proses penyidikan berjalan, ada olah TKP, pemeriksaan saksi, dan lain-lain sebagainya, hingga 1 bulan berikutnya, pasien ini mulai itu mulai muncul kondisi halusinasi dan lain sebagainya, dan gangguan psikiatrik lainnya. Nah, berarti kan sudah lewat tuh, sudah lewat 1 bulan, kejadian sebelumnya 2 minggu, sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri di dalam penjara tadi, dengan estimasi antara 1 bulan hingga 6 bulan, sehingga gejala ini sudah mengarah pada diagnosis skizofreniform. Dokter, itu kan menurut DSM-5. Iya. Kalau menurut PPDGJ-3, apakah boleh saya mendiagnosis dengan skizofrenia? Nah, ntar tunggu dulu, kita sepakati saja dulu, kita menggunakan pedoman diagnosis yang mana. Untuk materi skizofrenia, barangkali saya lanjutkan sesaat lagi berikutnya, jadi kita biar bisa enak fokus, biar nggak scatter pikirannya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas skizofrenia. Jadi silakan dipersiapkan, boleh belajar dulu atau boleh nanti sambil menyimak diskusi dan kita akan memperdalam lewat diskusi kasus. Saya sarankan untuk tetap membaca sumber yang lain, boleh textbook, boleh jurnal, boleh apapun yang menjadi referensi. Itu ya. Terima kasih untuk perhatian, atensi, dan kesempatannya. Insya Allah kita nggak dalam waktu lama akan bertemu kembali untuk membahas materi yang berbeda. Mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.